Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Suprastruktur dan infrastruktur politik. 1. Suprastruktur. Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input, masukan ataupun output, hasil yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polisi, yang berarti kota, yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai sias, yang berarti strategi. Secara umum, sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat, yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. 2. Infrastruktur. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara efektif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintah negara. Pada dasarnya, organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintah merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain, setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik di Indonesia. Banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik akan menjadi jika diklasifikasi terdapat 4 kekuatan sebagai berikut. A. Partai politik. Partai politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemulihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. B. Kelompok kepentingan atau interest group. Kelompok kepentingan atau interest group yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana atau tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen mandiri. Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah LT, politik, pembayaran pajak, serikat dagang, lembaga dan swadaya masyarakat atau LSM, serikat buruh dan sebagainya. C. Kelompok penekanan atau pressure group. Kelompok penekanan atau pressure group yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok, dan sebagainya. D. Media komunikasi politik. Media komunikasi politik yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyimpanan informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya.
Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi, bahkan mencari aspirasi atau pendapat sebagai berita politik. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.